Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Tadi pagi itu Mbak Wira jelaskan ya, kenapa kok ada kalimat seperti ini gitu ya. Tadi pagi, semoga nanti videonya akan segera muncul ya setelah dikerjakan sama admin. Baik teman-teman semua, pemberitahuan bahwa ijazahan massal atau pembagian kitab Padepokan Sengkelat akan Mbak Wira lakukan di dalam komunitas ya, komunitas Padepokan Sengkelat. Nah, untuk join gratis ya, linknya ada di kolom deskripsi, silahkan langsung klik aja. Baik teman-teman semua, kali ini kita ada terawangan ya dari klien nomor 5218 ya, Mbak Wira ulangi, terawangan klien nomor 5218. Terawangannya sih masuk kemarin ya, siang jam 11. Tapi baru bisa Mbak Wira layani hari ini, Kamis 19 Januari 2023 jam 19.45 malam ya. Wah, ini nunggu sehari ya, mohon maaf. Kenapa sih Mbak kok sampai nunggu? Kok nggak langsung dilayani kemarin aja? Jawabannya adalah karena Mbak Wira ketika melakukan terawangan kemarin itu, ada beberapa benda itu yang ternyata ketika Mbak Wira terawang itu kosong. Nah, oleh karena itu Mbak Wira mengambil jeda sehari gitu ya untuk istirahat. Karena Mbak Wira khawatir kosongnya terawangan itu akibat Mbak Wira yang capek. Oleh karenanya untuk terawangan diri Anda juga Mbak Wira undur ya 1 hari karena khawatir ya tadi kurang akurat akibat Mbak Wira capek. Nah, ternyata tadi pagi ya Mbak Wira juga lakukan terawangan, benda yang sama ternyata harinya tetap kok kosong gitu, dan itu sudah dikonfirmasi oleh pemiliknya bahwa ternyata memang belum diselaraskan gitu ya, sehingga diduga akibat belum diselaraskan kodamnya tidak terlihat. Ya itu ada ya, nanti akan muncul kalau sudah diolah, diedit, dibuat sama admin ya. Kita lanjut. Nah, untuk klien nomor 5218 ini ya, ini terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab ya Mas ya. Yang pertama kita bicara energi dulu. Nah, kenapa kok ini penting ya untuk dibahas? Nah, ini Mbak Wira jelaskan. Energi tubuh seseorang itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nampaknya 2023 ini banyak yang gelisah. Akhir-akhir ini banyak klien yang datang kepada Mbak Wira itu dalam kondisi gelisah. Gelisah takut kalau dirinya terkena guna-guna. Nah, kalau orang terkena guna-guna, kiriman gaib, santet, pelet, dan lain sebagainya, itu bisa kita cek secara karakter energi itu akan kelihatan. Ya, pilihannya 2, energinya itu rendah atau gitu ya, energinya itu tidak stabil. Nah, di sini untuk klien nomor 5218 kalau Mbak Wira cek, energi tubuhnya stabil walaupun tidak tinggi. Ya, tapi stabil. Anda itu karakter orang yang sering overthinking. Overthinking itu gelisah karena pikiran itu kemana-mana. Contoh, ketemu temen, disapa gitu kan, bro, temennya nggak jawab, tetap aja jalan berlalu. Nah, Anda itu tipe orang yang overthinking, gampang mikir, kenapa ya teman saya tadi itu saya sapa kok nggak jawab, apa dia benci sama saya, apa saya punya salah, apa saya hutang duit lupa belum saya bayar, atau kenapa. Nah, itu overthinking itu seperti itu, pikiran berlebih, was-was, khawatir, gelisah karena pikiran berlebih. Padahal temennya tadi itu disapa nggak jawab karena dia pakai headset, nggak denger kalau Anda menyapa gitu loh. Nah, ini hal semacam itu yang namanya overthinking itu begitu. Beli sesuatu, penjualnya disapa, Pak, beli ya misalnya bakso 1 bungkus gitu. Bapaknya diam aja. Pak, beli ya Pak ya bakso 1 bungkus gitu. Bapaknya diam aja. Selalu Anda berlalu pergi ambil mikir, apa bapak tadi marah sama saya gara-gara saya jarang beli, atau kenapa, apa karena saya nawar, dan sebagainya. Itu namanya overthinking. Padahal bapaknya tadi itu sedang duduk, dia mikir gitu, waduh besok SPP anakku dibayar pakai apa, kok banyak sekali masalah. Nah, di tengah-tengah ngelamun Anda datang. Jadi diamnya bapaknya tadi itu bukan karena mengabaikan Anda atau karena nggak senang dengan Anda, tapi karena sedang ngelamun. Nah, gitu. Itu namanya overthinking tuh kayak gitu. Jadi pikiran berlebih. Ya, meskipun Anda sering pikiran berlebih, namun kalau menurut Mbak Wira, energi tubuh Anda itu masih dalam kategori stabil. Ya, jadi tidak masuk kategori rendah. Kalau untuk gangguan gaib, insya Allah tidak ada masalah.
Yang kedua yaitu orang-orang dengan karakter energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, olah di tempat diri, olah rasa ya, meditasi, wirid, puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Memang upaya tempat diri itu ada macam-macam. Meditasi itu pun juga upaya tempat diri yang mana kalau dilakukan dengan rutin, dia akan bisa membooster energi diri menjadi tinggi. Nah, ini juga penting ya untuk Mbak Wira bahas. Kenapa? Karena ya 2023 lur ya. Banyak sekali orang yang ngaku-ngaku sakti, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku punya kodam macan gitu kan ya. Laki-laki kodam macan tersangka utama ya. Itu bisa Anda lihat di kolom komentar berapa banyak orang yang mengaku punya kodam macan lalu minta diterawang ya. Ketika dibilang bahwa terawangan tuh bayar Mas, ada ongkosnya, terus langsung hilang ya, langsung gaib dan raib gitu kan, nggak ada kabar ya, nggak bales gitu kan. Nah ini ya, jadi terawangan memang berbayar ya. Ada juga yang komentar gini, jadi konsultasi itu bayar ya Mbah? Loh, konsultasi itu Mbak Wira gratis loh. Ayo, terawangan memang bayar. Kalau ada sekedar konsultasi silakan gratis. Bahkan Anda bertanya ya, konsultasi kan tanya jawab, Anda bertanya di kolom komentar itu Mbak Wira jawab pakai video gitu loh ya, gratis, itu nggak bayar. Tapi kalau mau diterawang ya memang bayar gitu. Nah, di sini untuk klien nomor 5218 ya, Mbak Wira lihat energi tubuhnya tidak tinggi. Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan di diri Anda ataupun jejak energi kodam di diri Anda. Jadi memang tidak ada ya. Mbak, kok banyak banget ya Mbak orang-orang yang kalau dalam terawangan Mbak Wira ini biasa, nggak punya ilmu, nggak punya kodam, padahal kalau di terawang orang lain tuh sakti loh Mbah, punya kodam badan dan sebagainya. Ini yang benar yang mana Mbah? Nah, kalau Anda tanya yang benar yang mana, saya kembalikan lagi ke diri Anda. Anda mau ikut Mbah Wira silakan, mau ikut praktisi lain juga silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi Mbah Wira salah. Nah, kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbah Wira, buka aja YouTube channel Mbah Wira. Di situ dalam setiap terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang. Dari sana Anda bisa menyimpulkan terawangan Mbah Wira ini benar apa salah, akurat atau hanya sekedar halusinasi gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda, Mbah saya bingung Mbah, katanya orang ini saya itu punya kuda macan Mbah, kok kata Mbak Wira nggak ada yang benar yang mana? Silakan ikuti mana yang Anda senangi. Anda mau ikut mereka, mau ikut dukun lain yang mengatakan Anda punya kuda macan, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi terawangan Mbak Wira salah, kembali lagi. Kalau Anda bertanya terawangan Mbak Wira itu salah apa benar, silakan buka YouTube Mbak Wira. Di situ udah jelas kok testimoninya ada. Gitu ya, jelas ya. Jadi Mbak Wira tidak mau sok bergaya paling benar, enggak. Tapi yang jelas kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, buktinya ada. Kalau Anda bertanya yang benar yang mana, silakan Anda ikuti mana yang membuat Anda bahagia. Itu aja, simple. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Biasa ini ya biasa sebagai manusia normal pada umumnya ya. Nah, ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, yang rendah itu misalnya di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka yang biasa ini antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 5218 Mbak Wira yang kita cek malam ini, itu Mbak Wira skalakan tuh ada di level energi 68. Agak rendah ya? Iya memang. Karena Anda adalah orang yang halus perangainya. Ya, lemah budinya. Kalau lemah budinya apa ya? Lemah lembut budinya. Ya, halus perangainya. Orang yang sabar dan kalem. Sehingga kalau untuk energi memang biasa-biasa aja, tapi di sisi lain Anda dikenal sebagai orang yang baik, yang sopan gitu ya. Meskipun efeknya adalah Anda sering overthinking karena memendam apa yang menjadi beban pikiran Anda sendiri dan nggak berani protes ya, nggak berani protes ke orang lain, nggak berani tanya, nggak berani menjelaskan duduk perkara. Ya memang orang lain melihat Anda sebagai orang yang kalem dan tukang ngalah gitu ya, nerimo gitu ya. Tapi ya itu tadi, sesungguhnya sifat-sifat itu diakibatkan oleh karakter Anda yang seperti itu tadi gitu. Nanti benar atau salah silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira ya. Kemudian yang kedua kita bicara aura. Nah, ini aura adalah manifestasi dari energi. Kalau kita udah membahas energi, nah energi itu bermanifestasi kalau pada tubuh seseorang. Energi bisa dilihat dari vibrasi warnanya ya, yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk klien nomor 5218 bajunya merah, tapi auranya kelihatan biru. Bajunya merah, nggak ada yang salah dengan baju merah, tapi aura Anda adalah biru. Beberapa kali Mbak Wira mendapati orang-orang pakai baju merah, auranya pas merah.
Apa karena pakai baju merah maka auranya kelihatan merah? Enggak juga. Nyatanya klien kita kali ini 5218 ya, bajunya merah, tapi auranya dominan biru, aura pengasihan yang kuat. Dan hal ini memang didukung oleh karakter Anda yang lemah gemulai, lemah lembut, sehingga membuat Anda mudah disenangi oleh orang lain. Anda memiliki bakat untuk mudah bergaul, meskipun Anda introvert atau pemalu, tapi karakter Anda mudah disenangi oleh orang lain, ya, meskipun introvert atau pemalu, kayak gitu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu cakra tubuh, ya. Untuk cakra tubuh yang terbuka dominan di sini kalau menurut Mbak Wira adalah cakra jantung. Cakra jantung mengindikasikan seseorang tersebut memiliki kepekaan batin yang tinggi. Loh Mbak, kok aku nggak bisa ngelihat demit? Ya, ngelihat demit itu cakra aja. Nah, kalau cakra jantung itu lebih kepada mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Apa Mbak hal yang sifatnya gaib itu? Apakah berarti melihat demit? Bukan. Hal yang gaib itu adalah hal yang tidak kelihatan mata. Semua hal yang tidak kelihatan mata disebut dengan gaib. Contoh, kok batinku kok nggak enak ya lewat jalan sini, aku hindari lewat jalan lain aja. Nah ternyata benar, di ruas jalan itu jembatannya roboh, sehingga kalau Anda lewat jalan itu Anda harus putar balik memutar, kayak gitu contohnya. Kok aku hari ini kok nggak enak banget ya, nggak jadi keluar ternyata benar, hujan badai disertai dengan angin, sehingga kalau Anda keluar di jalan berpotensi Anda terkena badai, Anda terluka, cedera, sakit, kecelakaan dan sebagainya. Gitu. Itu adalah fungsi ya, orang-orang dengan cakra jantung yang aktif itu fungsinya itu kayak gitu. Jadi mengetahui hal yang sifatnya gaib, bukan hanya demit loh ya, tapi semua hal yang tidak kelihatan mata. Dompetku kemana ya kok nggak kelihatan ya, kok firasatnya kok pengen buka laci terus. Laci udah dibuka tapi kok udah nggak ada. Nah ternyata di laci itu ada kertas. Di bawah kertas itulah dompetnya itu tersembunyi atau tertutup. Nah contohnya kayak gitu. Ya, nanti benar apa salah silakan Anda yang klarifikasi ya. Silakan cerita ke Mbak Wira apakah memang benar batin Anda peka ya, mengetahui hal yang sifatnya tidak terlihatan oleh mata. Nah, yang terakhir kita bicara kodam diri, ya, kodam badan. Untuk bicara kodam badan itu syaratnya ada 2. Yang pertama yaitu Mbak Wira hanya bicara kodam yang berada di badan. Kalau di benda, azimat, mustika, pusaka nggak dibaca. Hanya yang ada di badan yang dibaca. Kemudian yang kedua yaitu jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Contoh, Mbak katanya dukun A saya punya kodam raja-raja, kok kata Mbak Wira nggak ada. Ya itu tanyakan dukun A. Kenapa kok dia bicara seperti itu? Karena Mbak Wira paham ya, 2023 ini kok nampaknya semakin banyak praktisi-praktisi terawangan yang aneh-aneh. Semua orang dibilang keturunan raja-raja, ya. Semua orang dibilang, wah Anda masih keturunan Raja Majapahit kesekian, wah Anda masih keturunan Raja Singosari kesekian dan seterusnya. Padahal keturunan raja itu langka loh, ya, nggak sebanyak dan semurah seobral yang diomongkan oleh praktisi-praktisi itu. Dalam sebuah kerajaan yang terdiri dari ribuan jiwa gitu kan, raja itu cuma satu. Ya, patih, prajurit banyak, pedagang banyak, rakyat jelata banyak, petani juga banyak. Kenapa kok bukan keturunannya petani? Kenapa kok bukan keturunannya pedagang? Yang persentase atau probabilitasnya itu lebih besar. Kenapa kok harus keturunan raja? Karena itu membuat orang yang terawang itu senang. Kalau senang akhirnya beli lagi dan beli lagi. Itu yang Mbak Wira nggak suka. Artinya dia menjual kebohongan untuk mendapatkan uang. Kalau Mbak Wira paling anti hal kayak gitu. Jadi Mbak Wira ngomong apa adanya. Adanya biasa ya biasa, dan jelek ya jelek. Dia bagus ya Mbak Wira ngomong bagus. Berapa banyak orang yang Mbak Wira terawang, kalau memang kualitasnya bagus ya Mbak Wira sampaikan bagus. Gitu ya. Jadi mohon maaf, Mbak Wira ngomong apa adanya, enak ndak enak itu kembali lagi kepada diri Anda, bagaimana hati Anda untuk bisa menerima hasil terawangan tersebut, gitu. Ya, Mbah, kapan waktu terbaik untuk melakukan terawangan? Waktu terbaik untuk melakukan terawangan adalah ketika Anda sudah bisa menerima hasil terawangan. Kalau belum bisa menerima hasil terawangan, maka jangan melakukan terawangan. Contoh, terawangan badan, ngeyel yakin punya kodam macan putih. Dibilangin nggak percaya, maka jangan melakukan terawangan. Anda belum siap mengetahui kenyataan. Itu sama kayak, Mbak, kapan kondisi terbaik untuk cek laboratorium, cek kesehatan di laboratorium? Ya saat Anda bisa menerima hasil cek labnya. Kalau Anda dicek lab kemudian ngeyel, ya percuma, mending nggak usah cek lab. Oh ini mohon maaf gulanya tinggi ya, resiko diabetesnya tinggi, dikurangi nasinya. Oh tidak bisa, saya tidak pernah makan nasi, sehingga gula saya nggak mungkin tinggi. Wah hasil labnya kayak gitu kok, oh tidak bisa. Saya yakin bahwa diri saya sehat, jadi tidak bisa.
Kalau saya punya diabetes, oh tidak mungkin. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ya, mending nggak usah melakukan terawangan kalau belum bisa menerima hasil terawangannya. Ini informasi ya buat pendengar semua bahwa kapan waktu terbaik melakukan terawangan, yaitu ketika Anda sudah siap mendengarkan hasil terawangannya. Kita kembali untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 ya, terawangan kodam badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Siapa itu? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda. Nah, setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang pada umumnya kodam leluhur itu memilih anak cucu yang memiliki aura dan energi yang mirip. Oleh karenanya kodam leluhur itu nggak perlu penyelarasan yang aneh-aneh. Loh, dia udah milih kok, yang dipilih itu yang mirip, jadi nggak usah diselaras-selarasin. Dia udah milih gitu loh. Makanya kapan hari itu ada yang tanya di kolom komentar, "Mbah, kodam leluhur itu juga perlu penyelarasan, Mbah, karena kalau nggak diselaraskan bla 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 panjang." Ya nggak apa-apa, Anda punya teori seperti itu, boleh. Oh, itu kan teori Anda. Mbak Wira menghargai itu, Mbak Wira menghormati itu. Tapi Mbak Wira tidak memakai teori itu. Ada 2 teori, Mbah, bumi bulat sama bumi datar. Ya nggak apa-apa, orang yang meyakini bumi itu datar ya boleh. Tapi Mbak Wira tidak pakai itu. Mbak Wira pakai bumi itu bulat gitu loh. Loh, kenapa Mbak kok bumi itu bulat? Lah, matahari bulat, Merkurius bulat, Venus bulat, ya, Mars bulat, ya, Jupiter bulat. Terus kenapa bumi harus datar ketika yang lain bulat? Gitu loh. Itu kan logika sederhana. Matahari bulat, Merkurius, Venus bulat. Kenapa bumi harus datar gitu? Nah, ini contohnya. Jadi terserah Anda mau pakai teori yang mana. Ya, mau pakai kodam leluhur itu diselaraskan, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi Mbak Wira nggak pakai itu gitu. Ya, jadi ini untuk kodam leluhur ya, Mbak Wira cek untuk klien nomor 5218 nggak ada. Mbak, saya meyakini saya punya kodam leluhur karena sering datang melalui mimpi. Oke. Kalau memang Anda punya kodam leluhur, silahkan dipanggil. Caranya seperti ini, kodam leluhurku silahkan datang. Penuhi panggilanku sekarang. Nah, setelah memang Anda merasa kodam leluhur itu datang gitu di depan Anda sentuh. Kalau ketika Anda menyentuh si kodam leluhur tadi sensasinya seperti menyentuh kulit manusia, berarti benar itu kodam leluhur. Tapi kalau enggak, itu adanya jin liar yang ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Anda yang harus waspada. Ya, yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Mbak, saya protes. Oke, kenapa? Saya pernah mengisikan kodam badan. Kapan itu? Sebulan yang lalu. Ya berarti nggak masuk kodamnya. Kayak gitu. Ya, karena ini menurut Mbak Wira kodam pengisian nggak ada. Yang ketiga itu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada. Mbah, saya protes. Oke, boleh. Saya punya keilmuan, Mbah, apa? Ilmu rawa rontek. Terus kenapa kok nggak ada kodamnya? Padahal saya mempelajarinya udah lama. Nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah heran. Ilmu ya begitu. Ada yang cepat dipelajari langsung menguasai, ada yang lama ya dipelajari nggak bisa-bisa. Sama seperti kalau Anda sekolah dulu, dipelajari kimia, reaksi kimia, kesetaraan asam basa atau keseimbangan asam basa. Ada beberapa teman yang langsung paham. Ada orang lain yang udah belajar setahun nggak paham-paham. Bahasa Inggris grammar 16 tenses. Itu SMP itu diajari. Ada yang ketika diajar langsung paham. Apa itu perfect ya, tense, perfect tense, simple perfect tense, past future, past tense, future tense. Ada yang langsung paham. Ada yang udah 9 tahun belajar nggak paham-paham. Ya itulah manusia. Sama ilmu supranatural juga gitu. Ada yang pelajari cepat langsung bisa. Ada yang lama nggak bisa-bisa sehingga kodamnya nggak ada gitu loh. Nah, ini yang perlu Mbak Wira jelaskan ya. Jadi untuk kodam keilmuan di sini nggak ada ya di diri Anda. Kemudian yang terakhir yaitu kodam yang suka ataupun cinta kepada Anda, itu juga tidak ada. Demikian kiranya yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Untuk klien nomor 5218 silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam.